Sobat Cairin, selamat datang di Podcast Cairin. Salam kenal, saya Inggit sebagai host pada Podcast Cairin episode 10. Dengan semakin populernya layanan pinjaman daring, makin banyak juga oknum yang memanfaatkan celah untuk melakukan penipuan. Dari mulai tawaran pinjaman instan, tanpa syarat hingga pencurian data. Banyak modus-modus seperti ini nih yang bikin masyarakat kita akhirnya terjebak dan mengalami banyak kerugian. Nah, supaya kita bisa lebih waspada terhadap keamanan data serta lebih cerdas dalam memilih layanan platform fintech lending yang aman dan nyaman dan terhindar dari modus-modus penipuan, hari ini kita kedatangan narasumber spesial dari asosiasi yang akan berbagi wawasan tentang bagaimana menjaga keamanan data, membedakan mana fintech lending legal dan ilegal, serta langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi data diri kita nih dari scam dan modus-modus oknum lainnya. Selamat siang Pancik. Siang, halo. Siang Pak. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Baik. Pak, mungkin kita langsung aja nih Pak. Boleh diinfo nggak sih Pak? Apa sih Pak AFPI itu dan bagaimana peran AFPI dalam mengawasi industri fintech lending? Oke, AFPI adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang merupakan asosiasi resmi ya yang ditunjuk oleh OJK. Jadi AFPI sendiri berdiri mulai 2018 dan ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi yang resmi untuk sebenarnya untuk namanya LPBBTI ya. Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau pindar pinjaman daring. Nah, AFPI sendiri ini ditunjuk di 2019 awal ya, Januari. Saya lupa tanggalnya tapi Januari 2018. Saat ini AFPI memiliki 97 anggota. 97 anggota pindar atau pinjaman daring yang berizin di OJK ya. Terus AFPI juga mempunyai anggota itu ada 3 klaster. Dari 97 anggota ada 3 klaster. Yang pertama ada klaster produktif, yang kedua multiguna, dan yang ketiga anggota syariah. Jadi pindar syariah. Jadi jangan salah, di pindar ini pinjaman daring ada juga yang syariah. Ya, dan AFPI juga memiliki kerangka kerja untuk perlindungan konsumen ya. Antara lain adalah pedoman perilaku atau code of conduct yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Terus kita juga ada komite etika dan saluran pengaduan konsumen atau jendela. Nah, komite etika ini terdiri ya dari komite anggotanya itu dari luar ya, ekstern yang bukan dari industri. Biasanya lebih banyak dari law firm dan pengacara. Nah, untuk apa sih komite etika ini? Komite etika ini kalau ada anggota kami yang melanggar pedoman perilaku atau code of conduct itu dilakukan sidang. Yang sidang adalah komite etik ini yang bukan tentunya dari industri, sehingga diharapkan sidang ini lebih fair lah, lebih adil ya, karena tidak ada konflik of interest dari para anggota dari komite etik. Jadi lebih netral ya Pak ya? Betul, lebih netral. Nah Pak, satu lagi kita juga punya saluran pengaduan konsumen atau jendela itu yang menerima pengaduan dari masyarakat. Gitu. Jadi selain ada tadi kerjasama dengan law firm itu sebagai kode etik, dan juga ada layanan jendela AFPI ya Pak ya? Betul. Nah Pak, mungkin nih Pak, boleh gak sih Pak diceritakan ke Sobat Cairin nih Pak, apa sih indikator utama yang menunjukkan bahwa suatu platform fintech lending itu legal dan terpercaya Pak? Yang pertama adalah berizin dari OJK. Yang kedua adalah semua anggota ini adalah semua platform pindar atau pinjaman daring yang berizin itu
adalah anggota AFPI. Itu yang ketiga adalah tentunya para perusahaan ini tentunya memiliki ISO ya, ISO 27001, ISO security atau perlindungan data pribadi. Ya. Nah Pak, kita kan semakin canggihnya teknologi kita, maka akan semakin canggih juga nih para pelaku-pelaku modus-modus penipuan nih Pak. Nah, boleh di-share nggak sih Pak, apa aja sih modus penipuan yang paling sering ditemukan dalam industri fintech lending? Dan kenapa sih Pak modus-modus itu bisa berhasil mengelabui masyarakat kita Pak? Ya memang ini para sindikat ataupun para penjahat pinjol ilegal ini kan berusaha sekuat tenaga untuk menjebol ya. Ya antara lain adalah mereka kadang-kadang mengkloning atau menyarukan nama-nama platform ya, kayak umpamanya Cairin, dia tulis Cairin dia tambah G sehingga Cairing umpamanya, atau C-nya ditambah H atau Cairin atau apa. Dia selalu berusaha untuk mengelabui masyarakat bahwa platformnya itu adalah legal. Nah itu yang sering terjadi, sehingga modus ilegal dengan menawarkan pinjaman dana lewat WhatsApp ataupun SMS, tentunya kita harus hati-hati begitu. Nah Pak, kemudian Pak mungkin Bapak boleh share nggak nih Pak, bagaimana sih cara masyarakat Sobat Cairin bisa mengenali nih Pak platform mana yang lending, platform fintech lending mana yang legal dan yang ilegal Pak? Oke, yang pertama adalah bisa dilihat di website OJK ataupun AFPI, ya kan. Di situ kelihatan jelas kalau umpamanya ada websitenya, ada aplikasinya, itu akan dijelaskan. Atau kalau ragu bisa menelpon ke saya lupa ke apa namanya 157. Ke OJK 157 ya. Iya. 157 dan bisa juga SMS kalau nggak salah 0811157157157. Kontak OJK 157. Ya, kontak OJK di 157 itu bisa melalui itu dicek ya sebelum, dan itu gratis tanpa pulsa ya. Oke, Pak. Jadi bisa make sure atau yakin bahwa ini ilegal ataupun bukan, ini pinjol atau pindar gitu loh. Oke Pak. Jadi ini pinjol atau pindar. Jadi Sobat Cairin juga harus pastikan nih platform fintech yang resmi adalah pindar. Pinjol itu hanya yang ilegal ya Pak. Betul. Nah Pak, mungkin tadi kita ada info nih kalau pindar itu yang legal. Kalau masih ada yang menggunakan pinjol berarti dia ada yang ilegal ya Pak. Betul. Nah, apa sih Pak resiko terbesar Pak kalau misalkan nih ada dari Sobat Cairin atau enggak pengguna platform fintech lending yang menggunakan layanan dari fintech ilegal Pak, dari pinjol? Resikonya Pak? Pastilah bunganya tinggi. Yang kedua bisa pinjam 3 juta tapi pada saat menunggak bayarnya bisa 30 juta. Ya kan, satu. Ya kedua adalah cara penagihannya kan nggak diatur, nggak ada SOP, barbar, bisa mencuri data, bisa juga mempermalukan, dan bisa mereka melakukan penyebaran ancaman-ancaman kepada kontak kita. Nah itu kan yang dilakukan oleh pinjol ilegal. Nah kita sendiri ini karena kita diatur, kita nggak boleh kan melakukan itu gitu loh. Iya, karena saya mungkin sedikit cerita ya Pak ya. Jadi ada rekan saya yang emang mungkin kurang terliterasi dengan baik, jadi menggunakan pinjol ilegal. Yang mana setelah dia pinjam itu Pak, wah teror debt collector sangat serem sih Pak. Ya, pasti. Nah saya mau sampaikan juga bahwa di AFPI para penagih ini kita lakukan sertifikasi, kita lakukan training, kita lakukan sertifikasi, dan kita selalu mengajarkan mereka, menjelaskan mereka tentang SOP penagihan yang benar, yang beretika. Ya kan? Nah, kita sudah melakukan lebih dari 24.000 orang
para penagih di Pindar ini, sehingga bisa kita kontrol. Tetapi bagaimana kalau ada yang melanggar? Kalau melanggar dan kita lakukan sidang di komite etik dan ternyata memang bersalah, maka orang itu harus di blacklist. Oh, di blacklist asosiasi, Pak? Ya, kita blacklist asosiasi, kita sebar ke semua namanya, kita sebar ke semua platform dan perusahaan penagihan ya. Nah, orang ini nggak boleh bekerja di industri kita, nggak boleh menagih, nggak boleh lagi bekerja. Nah, kita blacklist. Nah, di situ yang selalu kita lakukan, karena kita nggak mau ada yang melakukan kegiatan penagihan yang tidak beretika. Sebenarnya dari asosiasi pun itu ternyata sudah sangat mengatur ketat ya untuk petugas-petugas penagihan. Betul. Agar menagih sesuai dengan peraturan atau SOP yang sudah ditentukan sebelumnya ya, Pak. Betul. Nah, Pak, apa yang harus dilakukan, Pak, oleh masyarakat, oleh Sobat Cairin untuk bisa melindungi diri sendiri, Pak, dari penipuan-penipuan fintech lending atau enggak penipuan dari pinjol ilegal, Pak? Iya, biasanya masyarakat itu terjerat karena kebutuhan. Ya, dan mau cepat. Nah, sehingga kita sarankan untuk membuat perencanaan keuangan yang matang, menggali informasi dan pengetahuan tentang layanan Pindar, serta berpikir kritis ketika menerima tawaran pinjaman. Jadi jangan terlalu cepat menerima karena butuh duit dan mau buru-buru, terlalu cepat akhirnya sengsara. Iya. Itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena memang tawaran dari pinjol ilegal itu menggiurkan banget ya, Pak ya. Betul, sangat. Dan cepat sekali. Mereka iya. punya proses cepat sekali karena itu memang tujuan mereka. Cepat sekali, tetapi kontak itu dia curi kan. Iya. Nah, itu adalah senjata dari mereka, dan mereka memang benar-benar pinjol ilegal ini yang sangat tidak manusiawi ya, memberikan pinjaman dan membebankan bunga yang sangat besar. Nah, belum lagi penagihan yang sangat-sangat tidak beretika. Oke, Pak, ternyata pinjol ilegal itu banyak sekali negatifnya. Nah, Pak, mungkin boleh diinfo nih, Pak, ke Sobat Cairin atau ke masyarakat, gimana sih kita sebagai konsumen, apakah ada panduan atau checklist gitu, Pak, dalam memanfaatkan layanan Pindar, Pak? Apakah harus yang seperti apa gitu, Pak? Checklist. Maksudnya checklist. Jadi misalkan kayak, saya harus pinjam di aplikasi yang seperti apa ya? Apakah yang gitu, Pak? Oke. Nah, yang pertama adalah tentunya pinjam kepada Pindar-Pindar yang berizin ya. Yang berizin ya. Salah satunya adalah Cairin ya kan. Nah, Cairin ini kan berizin, kita bisa lihat websitenya, siapa direkturnya, siapa komisarisnya, siapa pemegang sahamnya, dan kita juga bisa melihat laporan keuangannya, terus company profile-nya. Nah, semua jelas. Sementara kalau yang pinjol ilegal kan nggak ada, alamatnya aja nggak ada, nggak kantornya di mana kita nggak tahu ya kan. Ya, biasanya mereka punya kantor di cloud di awan ya memang, sehingga nggak jelas. Sehingga kalau mau pinjam ya masuk dulu websitenya, benar nggak Cairin ini siapa sih, benar nggak diberi izin dan sebagainya. Dan semua informasi itu transparan ya, sangat transparan. Jadi kalau di Cairin itu sendiri udah lengkap kan. Udah lengkap kan diawasi oleh Bapak. Betul. Jadi buat Sobat Cairin, kalau misalkan Pindar yang resmi itu kita ada namanya keterbukaan informasi, menjelaskan di mana alamat kantor, betul, siapakah direksi kita, komisaris kita, laporan kita, dan itu semua artinya dengan ada keterbukaan informasi itu bisa menyatakan kita sebagai platform yang legal ya, Pak ya. Betul. Nah, Pak, kalau dari asosiasi sendiri, Pak, langkah-langkah preventif apa sih, Pak, yang dilakukan dalam memberantas pinjol ilegal, Pak? Untuk yang ilegal ya kita terus-menerus lakukan kerjasama dengan Satgas Pasti
dari OJK, terus Komdigi, tentunya cybercrime dari Bareskrim. Kita terus melakukan kerjasama ya, baru-baru ini juga kita sudah kerjasama dengan Google kan, Google dan Komdigi. Nah ini terus kita lakukan ya melalui tentunya inisiatif. Kami ingin membantu masyarakat mengenali platform yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya kita juga terus menerus bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindas, menangkap dan memberantas ya pinjol ilegal ini, karena sangat-sangat amat meresahkan masyarakat dan banyak masyarakat yang dirugikan dan disengsarakan juga oleh pinjol ilegal ini ya, sampai banyak yang bunuh diri dan sebagainya ya kan. Nah ini yang kita lakukan terus untuk memberantas pinjol ilegal ini. Gitu. Oke Pak, kalau misalkan nih Pak ada masyarakat atau sobat cairin yang tidak sengaja atau akhirnya dia terjebak nih Pak oleh pinjol ilegal nih Pak, masyarakat itu bisa melaporkan kemana ya Pak? Terus kayak bagaimana sih Pak asosiasi itu membantu konsumen yang menjadi korban dari penipuan atau korban dari pinjol ilegal tersebut Pak? Oke, konsumen yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan sekarang ini dapat melaporkan ke IASC ya namanya, atau Indonesia Anti Scam Center di OJK yang baru-baru diluncurkan oleh OJK. IASC ini adalah forum koordinasi antara OJK, Satgas Pasti dan pelaku industri jasa keuangan yang menangani kasus penipuan dengan lebih cepat dan efektif ya, termasuk kita AFPI juga membantu Indonesia Anti Scam Center ini ya. AFPI terus serta tentunya mendukung dengan memastikan anggotanya berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah penipuan di sektor fintech lending. Ya kita juga terus menerus melakukan updating kepada Indonesia Anti Scam ini, dan terus bagaimana kita mendeteksi ya dan melihat, mereview ya para pinjol ilegal ini gitu. Mungkin itu. Oke Pak, terakhir nih Pak, boleh nggak sih Pak closing statement nih dari Pak Ancik nih untuk bagaimana sih masyarakat kita tuh lebih aware dengan Pindar? Bagaimana sih masyarakat itu lebih aware bahwa pinjol ilegal itu membahayakan Pak? Yang pertama adalah masyarakat dapat melaporkan pinjaman online atau pinjol ilegal melalui beberapa cara. Ya tadi saya juga bilang bisa melaporkan ke Satgas Waspada Investasi OJK atau dengan menghubungi yang telepon 157. Terus bisa juga melaporkan aduan konten ke Kominfo. Terus bisa juga melaporkan ke kepolisian ya melalui laman Patroli Cyber ID. Jadi ada satu website dari Bareskrim Cybercrime Bareskrim itu namanya patrolicyberid.id. Itu bisa juga melaporkan di situ. Masyarakat juga dapat mengecek daftar penyelenggara Pindar yang legal dan berizin melalui website OJK dan AFPI ya. Jadi masyarakat bisa melakukan laporan ke situ ya. Gitu. Oke, jadi banyak banget nih Pak ya insight yang udah dikasih oleh Pak Ancik nih buat sobat cairin nih. Dimulai dari bagaimana sih mengenali mana pinjol ilegal, mana Pindar. Bagaimana sih caranya untuk mengetahui kalau yang resmi seperti ini loh, kalau yang ilegal seperti ini loh. Bagaimana sih cara kalau misalkan saya sudah terjebak nih, apa yang harus saya lakukan nih, melapor kemana nih. Nah jadi dari asosiasi pun sendiri sudah menyebutkan tadi nih, ada dari jendela AFPI, ada misalnya kontak OJK, udah bisa lapor ke polisi juga ya Pak ya. Jadi tinggal dari sobat cairin mau pakai cara yang mana nih. Dan sebelum menggunakan platform fintech lending, emang harus dipastikan dulu nih mana yang legal, mana yang ilegal. Jangan sampai karena kamu malas ngecek
Akhirnya kamu kena tipu. Apa jangan juga karena ada tawaran menarik di SMS, akhirnya kamu asal klik. Jadi harus double extra proteksi untuk data diri kita ya Pak ya. Betul. Nah Pak Encik, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya Pak Encik. Terima kasih juga untuk Sobat Cairin yang selalu nonton podcast Cairin. Kalau untuk informasi lebih lanjut, silakan tonton terus podcast Cairin dan jangan lupa follow terus akun sosial media Cairin.